Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan presentasi hasil dari diskusi kami tentang Incoterms. Sebelum masuk presentasinya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Viva Mareta dengan NIM V1222003, dan yang kedua ada Natalisa Septia dengan NIM V1222050, dan yang ketiga ada Willy Wahyudi dengan NIM V1222074. Incoterms 2010 adalah seperangkat aturan perdagangan internasional yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce atau ICC pada tahun 2010. Incoterms ini bertujuan untuk mengklarifikasi dan mengatur aspek penting dalam transaksi perdagangan internasional, seperti pengiriman barang, biaya, risiko, dan tanggung jawab antara penjual dan pembeli. Incoterms 2010. Dalam Incoterms 2010, terdapat 11 istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai situasi dalam transaksi perdagangan internasional. Yang pertama, EXW atau Ex-Works. Penjual mengirimkan barang ke pembeli di lokasi penjual. Yang kedua, FCA atau Free Carrier. Penjual bertanggung jawab untuk pengiriman barang ke angkutan yang ditentukan. 3. CPT atau Carriage Paid To. Penjual membayar biaya pengiriman hingga tujuan yang ditentukan. 4. CIP Carriage and Insurance Paid To. Penjual membayar biaya pengiriman dan asuransi hingga tujuan yang ditentukan. 5. DAT Delivered at Terminal. Penjual bertanggung jawab hingga barang tiba di terminal tujuan. Keenam ada DPA, Delivery at Pledge, penjual bertanggung jawab hingga barang tiba di tempat tujuan. Yang ketujuh ada DDP, Delivery Duty Paid, penjual bertanggung jawab untuk pengiriman termasuk bea masuk dan pajak hingga ke tempat tujuan. Yang kedelapan ada FAST, Free Alongside Ship, penjual menempatkan barang di samping kapal yang ditentukan oleh pembeli. Yang kesembilan ada FOB, Free or Board, penjual bertanggung jawab hingga barang dimuat ke kapal yang ditentukan oleh pembeli. Yang ke-10 ada CVR, Cost and Freight, penjual membayar biaya pengiriman hingga kapal tujuan. Yang ke-11 ada Ship, Cost, Assurance, dan Freight, penjual membayar biaya pengiriman, asuransi, dan biaya hingga kapal tujuan. Pengertian e-commerce 2010 dan 2020. E-commerce adalah singkatan dari International Commercial Terms, istilah perdagangan internasional. Ini adalah seperangkat aturan internasional yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk menentukan tanggung jawab, kewajiban, dan risiko antara penjual dan pembeli terkait dengan pengiriman barang dari suatu negara ke negara lain. E-commerce memberikan panduan yang jelas tentang hal-hal seperti pengiriman, transfer risiko, biaya, dan tanggung jawab terkait dengan proses pengiriman barang. Incoterms 2020. Incoterms 2020 adalah seperangkat aturan perdagangan internasional yang dibuat oleh International Chamber of Commerce atau ICC untuk mengatur aspek logistik dan keuangan dalam transaksi perdagangan internasional. Incoterms ini menguraikan secara jelas siapa yang bertanggung jawab atas apa, kapan, dan di mana selama proses pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Perbedaan utama antara Incoterms 2010 dan Incoterms 2020. Untuk yang pertama, perubahan istilah DAT menjadi DPO. Incoterms 2020 menggantikan istilah DAT dengan DPO. Ini mencerminkan bahwa penjual tidak hanya mengirim barang ke tempat yang ditekankan oleh pembeli, tetapi juga bertanggung jawab untuk membongkarnya. Ini adalah perubahan penting dalam kewajiban penjual. Untuk yang kedua, klarifikasi peran asuransi dalam CIF dan CIP. Incoterms 2020 memberikan penjelasan yang telah rinci tentang asuransi dalam CIF dan CIP. Dalam CIF, penjual harus mengasuransikan barang selama pengiriman, sementara dalam CIP, penjual hanya perlu mengasuransikan barang sampai ke tempat tujuan. Ini membantu memahami para asuransi dengan lebih baik dalam bertransaksi.
Yang ketiga, transfer risiko yang diperjelas, yaitu Incoterms 2020 memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang kapan risiko berpindah dari penjual ke pembeli. Sebagai contoh, dalam CIF, risiko berpindah ke pembeli saat barang memasuki kapal, sedangkan dalam CIP, risiko berpindah saat barang diserahkan kepada pembawa. Ini menghindari ketidakjelasan tentang tanggung jawab risiko selama pengiriman. Untuk yang keempat, fleksibilitas pengangkutan sendiri oleh penjual, yaitu Incoterms 2020 memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada penjual dalam beberapa istilah seperti FCI dan CPT, CIP, DAP, dan DPO. Ini berarti penjual dapat memilih untuk menggunakan pengangkutan mereka sendiri jika diinginkan, memberikan kontrol lebih besar atas logistik pengiriman. Tujuan Incoterms. Tujuan utama Incoterms adalah menghindari kebingungan dalam transaksi perdagangan internasional dengan menetapkan peraturan yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa dalam setiap tahap pengiriman. Incoterms membantu mencegah interpretasi yang salah satu ketidakpahaman antara pembeli dan penjual. Untuk yang kedua, Incoterms dirancang untuk menciptakan standar yang seragam di seluruh dunia dalam hal pengiriman barang. Ini sangat berguna karena praktik bisnis dan hukum perdagangan dapat sangat berbeda di berbagai negara. Dengan menggunakan istilah dan definisi yang sama, Incoterms memfasilitasi komunikasi lintas batas. Untuk yang ketiga, dengan menjelaskan secara rinci bagaimana barang akan dipindahkan dari penjual ke pembeli, Incoterms membantu meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan internasional. Ini termasuk pemilihan, metode pengangkutan, tempat pengembalian barang, dan penyerahan barang. Untuk yang keempat, Incoterms membantu menciptakan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi antara pembeli dan penjual, karena keduanya memiliki panduan yang jelas tentang apa yang diharapkan dari pihak lain. Hal ini mengurangi ketidakpastian dalam transaksi dan memastikan bahwa setiap pihak membeli kewajibannya. Kesimpulan Incoterms. Incoterms adalah peraturan internasional yang membantu menentukan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas apa dalam transaksi perdagangan internasional. Mereka mengatur hal-hal seperti biaya pengiriman, resiko, dan titik pengambilan barang. Dengan demikian, semua pihak dalam transaksi memiliki panduan yang jelas, menghindari kebingungan, dan meminimalkan konflik potensial. Dengan kata lain, Incoterms membantu menjalankan perdagangan lintas batas. Sekian presentasi dari kelompok